Belakang. Tinggal straight. Cek. Oh, belum nyalain. Oke, baik. Selamat pagi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari kelas tahun lalu dengan eksperimen yang sama, tapi mungkin experience-nya berbeda. Ya, dengan Kak Aska dan Kak Aru. Ya, silahkan. Nanti setelah sharing kali kita bisa diskusikan, ada pertanyaan atau komentar atau respon dan seterusnya. Silahkan langsung aja. Siapa dulu? Tes. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, di sini, oh ya, kenalan dulu yang guys. Halo semuanya, pagi. Aku Ali Aska dari Rangrang 23. Aku Aru, juga sama juga dari Rangrang 23. Nah, hari ini kita mau nyeritain dikit aja nih tentang eksperimen tinjauan desain kita yang kita jalani tahun lalu. Ini eksperimen tanggal 27 September 2024, kelas A DKVIC. Nah, ini kita bereksperimen untuk membuat sebuah gambar ilustrasi menggunakan kolaborasi antara manusia dan penggunaan artificial intelligence. Nah, ini kita waktu itu nama kelompoknya kelompok Mbak Lis. Nggak ada yang tahu ya? Warung makan Mbak Lis. Damn. Siapa yang tahu? Alright. Oke, langsung aja. Ini ada langkah-langkah eksperimennya. Nanti semua bagian ini akan lebih diperjelas di bagian-bagian selanjutnya. Pokoknya yang paling awal kita yang pastinya mendapatkan brief dan membacanya. Lalu kita merangkum brief yang kita dapat, melakukan prompting menggunakan artificial intelligence, mengamati hasil-hasilnya, memberi referensi, memberi perintah untuk memperbaikinya, mengubah kosakata dan mengilustrasikan. Oke. Dan ini adalah proses-proses eksperimen kita. Oke, jadi yang paling awal banget itu kita menerima kertas brief. Nah, briefnya ini, kurang tahu ya sama atau enggak sama tahunnya ini. Itu kalian bercerita tentang Pak Marto enggak? Yang dagangan bakso. Sama enggak ya briefnya? Beda. Oke, tadinya biar tahu konteksnya, aku buka briefnya dulu. Hold on.
Yang Oke. dapat ini di kelas A. Ini Oh, yang kelas dapat ini di- ini kelas B dan C. Oh, Beda soalnya. Oke, jadi mungkin biar semuanya jelas dulu konteks tentang brief yang kita dapatkan. Ini ada ceritanya, siang itu dagangan Pak Marto penjual bakso keliling cukup laris. Persediaan bakso yang dibawa Pak Marto sudah tinggal setengah. Karena lumayan letih, Pak Marto memutuskan untuk memangkal sebentar di pos ronda di ujung kampung Rogo Bangsan. Ternyata di pos ronda itu keberuntungan Pak Marto datang menghampiri. Banyak pelanggan yang datang, 3 orang pemuda datang memesan bakso Pak Marto. Mereka bertiga duduk makan bersama di pos ronda. Sementara itu ada juga seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih balita dan menggandeng anaknya perempuan yang usianya sekitar 7 tahun. Anak perempuan tersebut menyodorkan mangkuk ke Pak Marto, sementara Pak Marto sedang melayani pesanan bakso dari seorang remaja putri yang sibuk bermain HP. Suasana siang menjelang sore itu cukup teduh, mungkin juga karena ada pohon besar di samping pos ronda. Yang setidaknya membuat betah orang jika ingin makan bakso di situ, dan meskipun pos ronda tersebut tidak terlalu besar, tapi bisa menampung sedikit 6 orang dewasa di sana. Pos ronda tersebut sederhana dengan tulisan Pos Ronda Kampung Rogo Bangsan, tertera jelas dengan tulisan yang sangat mudah dibaca di papan nama yang dipasang di bagian atas pos ronda. Saat itu Pak Marto sangat gembira, dagangan baksonya laris manis. Tidak sia-sia Pak Marto memberi nama gerobak baksonya bakso Pak Marto laris manis. Terus ketentuan teknisnya, unsur utama yang harus terlihat dan menonjol pada ilustrasi adalah manusia, yaitu ada penjual bakso dan pembeli bakso, ada tipografinya, pos ronda kampung Rogo Bangsan, dan bakso Pak Marto laris manis. Terus ada adegan dan suasananya juga. Ilustrasi dibuat outline warna hitam dengan gaya visual realis. Layout dan komposisi gambar bebas, tidak boleh mencontoh gambar referensi dari HP, tablet, atau yang lainnya. Digambar menggunakan permukaan kertas yang identitas kertas, pokoknya kertasnya A4. Oke. Nah, setelah kita menerima briefnya, ini waktu itu aku dan Aru sebagai prompter di kelompoknya, kita mulai belajar menggunakan DALL-E yang sangat mahal. Terima kasih Pak Gugur. Waktu itu kita menggunakan versi DALL-E 3 Premium, tapi kita juga menggunakan program AI lain seperti ChatGPT yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut penggunaannya bagaimana. Nah, terus saat duduk di depan meja, aku sempat bengong, terus akhirnya dipukul sama Pak Gugur. Pakai palu. Ya, pakai palu besar. Wah, sakit banget itu. Oke. Palunya Thor. Palu Thor. Nah, untuk awal eksperimennya ini kita mulainya secara mentah itu memberikan brief yang sudah tadi saya bacakan, itu langsung kita berikan ke DALL-E dan dia mensimplifikasinya. Dan kita diberikan 2 karya, namun hasil tersebut kurang memuaskan. Banyak objek-objek visualnya yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan banyak kecacatan dalam gambarnya tersebut. Nah, habis itu usaha kita untuk memperbaiki gambar itu yang pertama adalah kita memberi referensi-referensi objek visual kepada DALL-E-nya itu. Jadi kita memberi referensi gerobak, gimana? Tapi setelah kita memberi referensi-referensi tersebut, kalau nggak salah kita ngambil 3 image dari Google dan kita berikan langsung ke DALL-E-nya, tapi hasilnya gerobaknya tidak berubah sama sekali. Nah, terus kita mencoba untuk memisahkan pos rondanya dengan AI dan hasilnya tetap sama aja. Lanjut, kita terus memberikan referensi-referensi objek visualnya ya seperti gerobak dan pos ronda, tapi hasil akhir dari perbaikan tersebut hasilnya malah kelihatan seperti terminal bus. Jadi AI-nya nggak belajar dari referensi-referensi yang kita kasih. Selanjutnya di 1 jam kedua tuh kita masih nyoba lagi. Itu masih pos rondanya tuh malah seperti rumah, kayak pos ronda biasanya kan atapnya tuh seng ya, tapi di promnya tuh malah muncul kayak rumah, atap rumah yang pakai genteng dan segalanya itu. Selanjutnya kita memberi perintah
untuk ngeimplementasi gambar kedua yaitu promnya kan tadi udah nyoba ngasih referensi gerobak itu. Terus akhirnya kita pakai gambar yang dikasih doi itu untuk digabungin gitu sama gambar-gambarnya. Nah udah gitu malah bermasalah di payungnya. Akhirnya pas bermasalah kita coba ada selection tool kan di doi itu. Nah pas selectnya payungnya aja nih, malah yang terjadi selanjutnya gambar berubah total, padahal yang mau dihapus cuman payungnya aja. Selanjutnya kita memberikan perintah karena sebelumnya masih belum cocok gambarnya, kita memberi perintah itu 3 orang pemuda yang duduk di atas pos ronda sambil megang mangkuk. Cuman yang terjadi itu malah 3 pemudanya tuh bukan duduk di pos ronda tapi malah duduk di atas gerobaknya. Nanti ada gambarnya untuk tahu lebih lanjutnya. Terus selanjutnya lagi aku kemarin tuh karena kayak mikir coba memperbaiki briefnya di ChatGPT gitu, karena siapa tahu kayak kita ngecoba brief dari ChatGPT dari AI ke AI mereka jadi saling paham gitu. Terus selanjutnya lagi berbagai percobaan siksa neraka itu tetap gambar hasil. Terus akhirnya kita nyoba ganti kosakata yaitu pos ronda jadi balai, karena udah nyoba siksa neraka itu kayaknya emang ini nggak paham pos ronda itu apa. Akhirnya kita ganti ke balai. Selanjutnya pas udah diganti ke balai itu barulah kita menemukan titik terang dari hasilnya itu. Terus ini juga mau nambahin dikit, nah selama eksperimen ini kita itu ngerjainnya di Studio Parsuki ya. Nah tapi itu sayangnya kadang di Studio Parsuki itu sinyalnya nggak stabil, dimana kita jadinya prosesnya itu seringkali terhambat dari kendala internet, dimana kita harus sering refresh dan juga sering harus ngetik ulang promptnya juga. Jadi internet ini juga menjadi salah satu halangan saat kita bereksperimen dengan AI ini. Okay. Terus ini ada beberapa hasil promptnya. Oke, ini prompt pertama yang kita kasih ke AI-nya mentah-mentahan. Setelah memasukkan file briefnya ke DALL-E, itu dia merangkum briefnya menjadi beberapa paragraf. Tapi ada banyak banget objek visual yang ada di brief tersebut tidak digambarkan. Ini cuman ada gerobak bakso ya Pak Marto, dan bentuk gerobaknya itu juga tidak sesuai ekspektasi kita. Terus yang pos rondanya itu nggak ada, cuman ada sign tulisan pos ronda Kampung Rogo Bangsan. Terus pemuda-pemudanya tidak ada, dan masih banyaklah karakter-karakter yang tidak tergambar di hasilnya. Nah terus ini kita memberikan perintah kepada AI yang tadi kita mencoba memisahkan dulu antara gerobak dan pos rondanya. Ini hasil gambar yang kita nyoba-nyoba nyari visual dari pos ronda. Ini udah kita kasih berbagai referensi pos ronda di Indonesia itu seperti apa, pos ronda yang kita visualisasikan, yang kita inginkan itu seperti apa. Tapi ya hasilnya juga masih kurang, dan itu jadinya ya pos rondanya tertutup, jadinya malah kayak kandang gitu. Nah, ini kita nyoba untuk menyederhanakannya lagi untuk menjadi lebih simple. Terus kita juga nambahin salah satu visual yang kurang, yaitu ada 3 pemuda. Tapi pas kita meminta untuk menambahkan 3 pemuda, malah mereka duduk di atas gerobaknya. Sayang sekali. Batu AI-nya ini. Terus kita nyoba gabungin visual gerobak tadi dengan pos ronda yang tadi kita juga udah pisahin visualnya. Akhirnya kita mendapatkan komposisi yang lumayan, tapi masih ada beberapa objek visual yang belum tergambar. Ini prompter kembali memberikan perintah mengimplementasikan gambar dari kedua prompt sebelumnya untuk digabungkan, tapi masih banyak kecacatannya juga. Ini misalnya kayak
kecacatan perspektif di perspektif payungnya yang tinggi banget dan tiba-tiba ada di belakang pos rondanya. Selanjutnya di prom 5 ini barulah kayak nyoba pakai ChatGPT tadi, karena ya tadi yang aku bilang tadi AI ke AI, hasilnya atap pos rondanya tuh udah sesuai gitu. Terus juga permintaannya tuh udah mulai sesuai, kayak pemudanya tuh udah duduk di bawah, nggak duduk di gerobak. Terus tulisan pos ronda sama bakso itu malah kegabung, jadi balik lagi ke awal, cuman lebih bisa lebih sesuai sama gambaran kita gitu. Selanjutnya di prom 6, menurut hasil kayak udah nyoba berkali-kali, akhirnya disimpulkanlah kalau AI ini nggak bisa memahami pos ronda itu apa, walaupun udah dikasih referensi dan lain-lain. Akhirnya kita ganti ke balai, pos ronda menjadi balai pada rangkuman ChatGPT-nya. Itu kita cuman ngubah kata-kata pos ronda dari hasil rangkuman ChatGPT, dan hasilnya tuh kayak gini. Hasilnya tuh mulai menunjukkan titik terang, kayak pos rondanya udah misah di belakang, terus gerobaknya juga udah di depan walaupun gerobaknya nambah motor ya. Terus ada pemuda juga, walaupun pemudanya nggak selengkap itu, nggak 3 gitu. Selanjutnya ini prom terakhir, kembali mencoba merangkum prom, cuman ini secara manual. Kita nyoba bikin promnya tuh satu persatu gitu. Kemarin kita nyoba ngejelasin dari kayak kalimat pertama kita ngejelasin gerobaknya mau kayak gimana, kalimat kedua pos rondanya mau kayak gimana. Misalnya pos rondanya mau yang sederhana, atapnya pakai genteng dan lain-lain. Terus juga terus kalimat selanjutnya ngejelasin manusianya tuh ada siapa aja, kayak 3 pemuda. Ini pemudanya udah benar ada 3, cuman tiba-tiba di belakang pos ronda itu ada pejabat. Iya, terus juga mulai ada perempuan naik pakai HP itu. Oh. Ini 3 pemudanya udah ada, terus ini nggak ada di brief, ini dia nambahin sendiri. Ini bukan HP, cuman ini remaja putri. Tapi kalau tadi kan ada manusianya tuh lagi ada seorang ibu gendong anak balita sama anak 7 tahun digandeng. Nah itu nggak ada, tapi kita kayak udah setidaknya hasil ini tuh udah yang paling mendekati gitu dari permintaan kita. Oke, jadi ini beberapa rangkuman kendala yang kita dapatkan selama prompting di DALL-E-nya itu. Setiap hasil gambarnya itu memiliki beberapa kecacatan, mau itu kayak ada tangan yang nembus, ada yang si payungnya itu tinggi banget dan masih banyak kecacatan yang lain. Terus hasil revisinya itu tidak sesuai yang kita perintahkan. Itu beberapa kali udah kita kasih berbagai referensi, itu juga nggak sesuai. Terus hasil revisi yang dibikin itu juga nggak signifikan. Kayak visualnya itu kebanyakan masih sama dengan komposisi yang kadang berbeda. Terus ini AI tidak merespon dengan baik berbagai gambar referensi yang kami kirim. Bahkan ada kalanya dia tidak merespon prompt kita sama sekali. Nah, terus AI juga tidak mengerti istilah pos ronda, di mana tadi kan kita harus mencoba mengganti kosakatanya ini yang tadinya dari pos ronda kita bentuk jadi balai dan bentuknya lebih menyerupai visual yang kita bayangkan gitu. Terus dia
kalau kita meminta untuk memperbaiki, dia itu nggak memperbaiki, bukan memperbaiki dari gambar yang misal menggunakan lasso tool tadi, tapi mereka malah membuat gambar yang baru gitu. Terus beberapa hal yang mendukung saat prompting itu adalah kecepatannya untuk merangkum dan mensimplifikasi briefnya, dan kecepatan produksi gambar. Waktu itu kita satu prompt itu menghasilkan gambarnya itu sekitar 1 atau 2 menit gitu kalau nggak salah. Jadi lumayan cepat. Oke. Terus ini tadi kan di tahap ada langkah ilustrasi. Nah ini mulai mengilustrasikan. Yang gambar pertama ini kita langsung kayak tracing dari gambar sebelumnya. Terus di selanjutnya ada hasil yang lainnya dari teman kita, nggak tracing, cuman diubah sedikit gitu. Ini kelihatan lah ya, yang karena udah diilustrasiin mulai sesuai gambarnya. Kayak ini pos rondanya udah benar, ada tulisan pos ronda, tulisannya juga bakso Pak Martonya nggak apa ya, kalau tadi kan ada yang tulisannya bukan bakso tapi pakso. Selanjutnya juga sama, kurang lebih kayak gitu, briefnya juga menyesuaikan. Selanjutnya ini poin brief yang tadi, latar waktunya siang sore, objeknya gerobak bakso yang tinggal setengah, pos ronda, sign pos ronda, pohon besar, samping pos ronda. Terus objek manusianya ada Pak Marto yang melayani remaja memegang HP. Terus 3 pemuda duduk di pos ronda, ibu menggendong balita, anak perempuan digandeng ibunya dan menyodorkan mangkuk, terus remaja putri yang bermain ponsel. Objek sign-nya tuh bakso Pak Marto laris manis di gerobaknya, sama pos ronda Kampung Rogo Bangsan. Selanjutnya terus di kecocokan ukuran. Tadi ukurannya A4 kan, cuma di semua promnya itu nggak ada yang cocok. Kayak mereka rata-rata ngasih ukuran 1x1. Terus barulah cocok setelah digambar ulang. Karena kan kita dapat promnya manusia dan AI. Jadi yang menyesuaikannya manusianya. Selanjutnya kecocokan latar waktu siang ke sore. Ini karena gambar kita pakai pensil dan briefnya juga pensil pulpen dan hitam putih. Jadi untuk menggambarkan latar siang ke sore tuh kurang tergambarkan di semuanya, di prom maupun di gambar. Selanjutnya kecocokan objek dan benda. Di prom pertama itu seperti tadi di gerobak baksonya. Di gerobak baksonya tuh di semua prom nggak benar. Gitu juga di gambar ilustrasi, karena referensinya dari AI ya. Terus bakso tinggal setengah. Ada beberapa yang digambarkan setengah, ada beberapa yang enggak. Pos rondanya seperti tadi banyak yang nggak seperti pos ronda, terus baru bisa kelihatan pos ronda tuh pas di akhir-akhir buat promnya. Kalau di gambar barulah disesuaikan bisa seperti pos ronda. Usahain pos ronda di prom tuh sebenarnya ada, cuman tulisannya mungkin ke distorsi dan lain-lainnya. Barulah di gambar ilustrasi manusianya dibenerin tulisannya. Terus pohon besar tuh juga sebagian ada, sebagian enggak di prom. Terus di gambar barulah ada. Cocokan objek manusia. Di prom tuh kecocokannya tuh Pak Martonya nggak ada, baru adanya tuh pas di prom terakhir. Terus 3 pemuda itu nggak ada sama sekali yang benar, malah adanya tadi pas ada yang benar di atas gerobak.
ibu menggendong balitanya ada, ini cuma sekali di prom. Terus anak perempuan digandeng ibu juga sama, cuma 2 kali di prom. Terus remaja putri main ponsel ada 3 kali. Cuma di hasil akhir tuh yang benar cuman Pak Marto melayani remaja. Terus di gambar digital juga sama, di gambar yang diilustrasi manusia itu juga sama, ada yang lengkap ada yang tidak. Cocokan objek dan sign, cocokan objek sign itu di prom 1 sampai 7 kecocokannya cuman ada dua prom yang cocok, sisanya tuh kayak ada cuman kedistorsi, kayak tadi tulisan bakso jadi bakso, atau tadi ada juga sign-nya malah kegabung pos ronda sama bakso. Gitu juga yang pos ronda Kampung Rogo Bangsan, sign-nya juga sama. Yang baru sesuai tadi yang prom 7 kan, karena udah memiliki titik terang. Terus kalau yang digambar kecocokan sign udah sama karena yang ilustrasi manusia. Selanjutnya ada pembebas dan pembatas perupa. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang pembatas dan pembebasnya kita itu harus membahas keuntungan penggunaan AI ini kepada perupa dan kerugiannya juga. Keuntungannya itu kita mendapat gambaran besar jawaban atas brief yang telah diberikan. Itu membantu kita penjaringan ide, membantu kita brainstorming dan menghasilkan berbagai variasi konsep. Kita juga mendapat kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai style ilustrasi, dan kolaborasi kreatif dengan memberikan inspirasi dan variasi. Nah, tapi juga ada beberapa kekurangannya. Masih membingungkan karena AI ini kadang masih tidak mampu untuk memvisualisasikan objeknya dengan benar, dan kadang penggunaan AI-nya ini juga memakan waktu karena dia kadang juga butuh waktu untuk beristirahat, yang terkadang kita mesti ninggalin beberapa waktu dulu. Nah, terus kita juga jadi bergantung kepada internet dan kelistrikan untuk penggunaan AI-nya ini. Terus juga memerlukan aplikasi berbayar ya untuk mendapatkan hasil-hasil yang bagus, karena semisal kita menggunakan DALL-E yang nggak premium itu juga kecacatannya bakal lebih banyak karena dia juga data-data yang dia dapatkan juga nggak banyak, terbatas banget. Terus toolsnya yang terkadang tidak bekerja dengan baik, seperti penggunaan lasso tool yang tadi kita ingin gunakan untuk mengedit bagian-bagian kecil itu tidak efektif sama sekali, dan dia malah merevisi semuanya. Gitu. Selanjutnya pembatas perupa. Kenapa? Karena dari hasil yang diilustrasikan tadi, perupa tuh cenderung mengikuti hasil jadi dari prom AI itu. Kayak coba balik ke yang ilustrasi. Nah, ini kayak hasilnya jadi terlihat kurang maksimal karena yang pertama ini ada yang tracing. Terus yang ini terlalu mereferensi ke gambar AI tadi, walaupun udah disesuaikan, cuman hasilnya tetap kurang maksimal gitu. Komposisinya monoton dan juga terlihat polos karena dari AI sendiri juga mereka cuma masih polos gitu, nggak ada tambahan lain-lain. Terus kenapa pembebas karena AI ini bisa jadi sparring partner, dimana kayak kita bisa explore, brainstorm bareng sama AI. Kita bisa lebih jadi kita ada patokan, cuman nggak bisa jadi patokan sepenuhnya. Kita harus selektif dari hasil AI itu, karena kita kan juga di kafe, jadi harus punya ilmu dasar dari mengilustrasi itu sendiri.
dengan ilmu dasar itu bisa kita dari AI kita lebih kembangkan lagi menjadi hasil yang lebih bagus. Nah, pada akhirnya AI masih terbatas pada imajinasi manusia, dimana tadi kan AI itu nggak pinter-pinter amat ya, dia masih di ngepromnya tuh dari manusia, karena walaupun tadi udah pakai ChatGPT pun tetap sama aja hasilnya. Barulah setelah tadi dirangkum manual, dia baru bisa menemukan titik terang, karena ternyata emang AI itu harus dituntun banget gitu sama manusia. Ini sebenarnya kita mau nunjukin hasil video dokumentasi eksperimen kita, tapi sayangnya teman kita Agatha Dea belum memberikan permission untuk mengupload videonya, jadi perlu request akses. Dan tadi diteleponin gak dijawab, jadi sayang sekali kita tidak bisa menunjukkan video eksperimen kita. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin menanyakan perihal tadi eksperimen-eksperimen kita, atau yang mau ingin berdiskusi dengan hasil eksperimen kalian juga, dipersilakan. Yuk, silakan teman-teman. Siapa? Silakan. Ayo bandingkan dengan eksperimenmu, experience kamu. Ya. Ayo kamu tadi ini. Ya, apa-apa. Kalian. Kan semua udah melakukan eksperimen yang sama. Nah, yuk. Ayo, ini live streaming YouTube loh. Yang nonton udah 1000, oh yang nge-like 1000. Udah donasi belum Pak? Udah. Donasinya ke Sumatera. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya ingin bertanya, untuk AI-nya kan tadi pakai DALL-E sama ChatGPT ya? Waktu itu apakah tidak terpikirkan untuk menggunakan Gemini? Dan apa ya? Apakah, kalaupun mungkin sudah terpikirkan, apakah waktu itu Gemini untuk generate gambarnya itu apakah masih terbilang buruk semacam itu? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, tambahin nggak? Oh ya. Saya Agastya Rafa dari DKVC. Ingin bertanya, dari ChatGPT berarti pakai DALL-E ya berarti ya? Untuk DALL-E dan Gemini, mana yang lebih nurut di antara dua itu? DALL-E dan Nggak pakai Gemini. DALL-E dan ChatGPT, maaf. Dari dua itu mana yang lebih mudah untuk dioperasikan? Itu aja, terima kasih. Oh, tambahin. Oke, jadi saya izin bertanya, saya Jason. Jadi kalian kan mencoba eksperimen ini 1 tahun lalu ya. Kalau kalian mencoba eksperimen ini 1 tahun ini, 1 tahun kemudian, menurut kalian itu ada perbedaan besar nggak? Apakah AI itu mungkin sudah improve secara signifikan atau masih belum? Ya, tuh. Nah. Selamat pagi Mbak dan Mas sekalian. Perkenalkan, nama saya Akmal dari DKVB. Saya ingin bertanya, menurut Mbak dan Mas sekalian, misalkan ini kan tadi Mbak sama Masnya bikin gambar pakai AI ya. Kalau misalkan Mbak sama Masnya bikin gambar ilustrasi tanpa AI, jadi full manual, menurut Mas sama Mbak, apakah lebih bagus menggunakan AI atau lebih bagus sama sekali manual? Itu aja. Ada lagi?
Mau lagi kalian? Nah itu tuh. Oper. Dioper sana. Itu nggak dengar itu kupingnya disumpeli ya. Oh dengar. Oh kupingnya ditutupi ya. Saya izin bertanya. Kita tahu sendiri sekarang itu banyak hal-hal yang aneh kalau kita ngeprogram di AI, seperti dari kemarin pengalaman teman-teman dan juga kakaknya sendiri. Nah, sedangkan kita juga tahu kalau misalkan sekarang itu orang-orang juga suka banget mau pakai AI gitu. Jadi mereka bikin gambar tuh lebih mudah. Padahal kita tahu kalau bakal banyak hal aneh yang melenceng jauh dari brief. Menurut kakak, kenapa orang-orang sekarang itu lebih suka pakai AI daripada menyewa jasa ilustrator atau membuat sendiri gitu, sedangkan mereka tahu konsekuensi dari menggunakan AI itu biasanya akan melenceng jauh dari brief gitu. Terima kasih kak. Atau ntar udah kebanyakan nanti dia nggak inget. Tolong oper ke sini. Ya, oh, langsung.